Baik, kita akan segera masuk ke dalam bab terakhir dari buku satu, training pengajar. Oke, jangan lupa ini training pengajar ya teman-teman, bukan cuma pemuridan biasa, tapi ini training pengajar. Jadi teman-teman yang ikutan di FFG ini bersiap-siap jadi pengajar. Oke, kita akan masuk ke dalam sub yang kelima, hukum tabur tuai di dunia roh. Dalam kaitannya mengenai apa ya, hukum tabur tuai di dunia roh. Dalam kaitannya mengenai hukum benih, apapun yang kita tabur, kita mendapatkannya. Tabur tuai itu seperti itu. Sampai kapan, Pak? Sampai langit dan bumi ini dibinasakan oleh api. Dissolve dalam bahasa Inggrisnya artinya dibinasakan oleh api, tenggelam dalam api, dilumat oleh api. Itu artinya seperti begitu ya. Atau larut dalam api, larut oleh api. Itu yang menjadi satu kerinduan Tuhan bahwa kita pada hari-hari ini sedang belajar mengenai tabur tuai. Dan mari kita lihat hukum tabur tuai juga berlaku di dunia roh. Ya, mari kita lihat ayatnya di sini. Sub yang kelima. Yuk kita mulai. Sama seperti di alam, ada hukum-hukum alam. Orang yang mengerti dan memanfaatkan hukum itu dapat melakukan hal-hal yang semula tak mungkin dilakukan. Pemahaman akan hukum aerodinamika membuat manusia dapat membuat mesin terbang dan terbang seperti burung. Mereka yang memahami adanya hukum tabur tuai di dalam alam roh akan memanfaatkannya untuk menabur uang dan menuai uang melimpah. Atau menabur kebaikan dan menuai kebaikan juga yang melimpah. Menabur dalam roh akan menuai kehidupan kekal. Jadi siapa saja yang sudah mendapatkan kebenaran firman Tuhan, tentu saja akan banyak mempraktekannya. Siapa saja yang telah mendapat kebaikan dari Tuhan, tentu saja akan lebih banyak praktek tentang kebaikan Tuhan itu dalam hidupnya dan juga mempraktekannya kepada hidup orang lain. Siapa yang telah diampuni oleh Tuhan, maka ia akan banyak mengampuni juga orang-orang yang bersalah kepadanya. Siapa yang telah memberikan kepada dia perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, kita nggak langsung kemudian menikmati bagian-bagian yang tidak menyenangkannya itu sebetulnya. Tapi siapapun yang telah mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan, karena 1% saja yang nggak menyenangkan itu nggak mungkin merusakkan 99%. Semua yang menyenangkan, semua yang didapatkan dari Tuhan yang indah, itu langsung merusakkan 99%. Nggak mungkin. Nah, ini yang berlaku dalam diri kita sekarang. Setiap kebaikan yang kita dapatkan dari Tuhan, kita mengaplikasikannya. Pertama, ke dalam kehidupan kita dan juga ke dalam kehidupan orang lain. Mengapa? Karena hidup kita tersembunyi di balik kehidupannya Kristus. Dan kenapa lagi bisa begitu? Karena kita sedang menabur kebaikan juga di dunia ini dan kita telah menabur juga untuk menuainya di dunia yang akan datang. Ya, itu ada ayatnya, nanti kita lihat. Galatia 6 ayat 8, silakan dibaca oleh Ibu Ari yang pertama datang tadi. Galatia 6 ayat 8 ya, Pak. Betul. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Amin. Terima kasih Ibu Ari. Ayat 9, Ibu Made. Sama-sama. Apakah ada? Galatia 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Terima kasih Bu Made. Hosea 8 ayat 7. Silakan Pak Jeff. Ada Pak Jeff? Hosea 8 ayat Ya, 7. betul. Sebab mereka menabur angin, maka mereka akan menuai puting beliung. Gandum yang belum menguning tidak ada pada mereka. Tumbuh-tumbuhan itu tidak menghasilkan tepung, dan jika memberi hasil, maka orang-orang lain menelan. Ya, terima kasih Pak Jeff. Saya selalu ya. Baik, kita lihat Galatia 6 ayat 8. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya. Jadi ada perbuatan
yang ketika kita melakukannya itu kita berlandaskan ya kedagingan, berlandaskan nafsu sesaat, wah, berdasarkan pikiran buruk, berdasarkan pikiran-pikiran yang bukan dari Allah, itu daging. Siapa saja yang menabur dalam daging, lihat ini teman-teman, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Ini satu hukum tabur tuai ya. Dan kalau kita bilang begini, kok Tuhan menimpakan kepada saya yang buruk? Kenapa? Gitu ya. Ya karena kita telah menabur dari apa yang telah kita tuai. Kita telah menuai dari apa yang telah kita tabur. Barangkali kita nggak langsung menuai dari apa yang kita tabur, kan mesti ada yang namanya beberapa saat lamanya ya, sampai dengan kita menuai dari apa yang kita tabur itu. Jadi teman-teman lihat ini, kalau kita sekarang mendapatkan hal-hal yang buruk dari apa yang kita pikir kita telah berbuat kebaikan, barangkali kita dulu pernah menabur dalam daging dan kita kemudian menuai keburukan dari apa yang pernah kita tabur itu. Bersyukur kalau hal-hal buruk itu kita nikmati hari-hari ini karena selalu ada pemulihan. Selalu ada kemudian Tuhan memberikan kepada kita petunjuk untuk kita bijaksana mengikuti apa yang Ia sarankan. Kemudian kita beroleh pengertian ini, tapi barang siapa menabur dalam roh, lihat ini, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Pak, bukankah hidup yang kekal itu dinikmati nanti kelak di dunia yang akan datang? Betul, diantaranya. Kita kalau menabur dalam roh, apakah langsung menuai? Memang nggak langsung menuai. Tetapi dalam pengharapan kita akan menuai berlimpah-limpah dari apa yang kita tabur itu hari demi hari. Entah itu 2 menit kemudian, 3 menit kemudian, 1 jam kemudian, 1 minggu kemudian, 3 minggu kemudian, 3 bulan kemudian, bertahun-tahun kemudian, yang penting adalah apa? Kita menabur dalam roh, dalam pengharapan kita akan mendapatkan dari apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita berdasarkan hukum tabur tuai itu. Dan kelak kita memang mendapatkan hidup yang kekal. Tapi di hari ini, apa yang kita tabur itu, hidup yang kekal itu bisa kita nikmati sebetulnya dalam bentuk apa? Ya, dalam bentuk setiap janji yang diucapkan oleh Tuhan. Siapa yang pernah mendapatkan janji dari Tuhan? Ngacung. Siapa yang pernah mendapatkan janji dari Tuhan? Karena nggak ada yang videonya aktif, nggak apa-apa mungkin ya. Silakan diaktifkan itunya, ngacungannya. Ngacungannya. Ngacungannya itu apa sih? Siapa yang pernah mendapatkan janji dari Tuhan? Misalnya kamu akan menerima, kebaikan dari orang lain gitu ya, atau kamu akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Tuhan berupa keselamatan gitu ya. Kamu akan mendapatkan penyertaan Tuhan yang luar biasa dahsyat gitu ya. Semua orang mungkin pernah mendapatkan janji itu. Tapi mungkin teman-teman dibandingkan dengan apa yang pernah Tuhan lakukan di perjanjian lama. Tuhan mengadakan perjanjian. Pernah dengar? Tuhan mengadakan perjanjian. Dengan siapa? Tuhan mengadakan perjanjian. Di antaranya, ya, Tuhan pernah mengadakan perjanjian dengan Abraham, Ishak, Yakub. Dan kemudian Tuhan memberikan perjanjian dengan siapa? Dengan orang Israel. Bedanya apa? Tuhan mengadakan perjanjian dengan bangsa Israel, dengan umatnya. Itu dengan syarat. Kalau kamu ya mempunyai kalau kamu memilih bagian-bagian ini maka kamu akan mendapatkan ini. Misalnya kalau engkau benar-benar benar-benar mengikuti apa yang Tuhan inginkan, maka ini yang menjadi bagianmu, berkat. Kalau kamu tidak mendengarkan apa yang telah menjadi ketentuan, maka kutuk ini akan melanda engkau. Oh gitu ya. Kalau engkau baik-baik mendengarkan suara Allahmu, maka semua ini nih akan datang kepadamu. Itu kan kalau bersyarat itu, maka kemudian dipenuhi, umatnya akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Akan mendapatkan penyertaan dari Tuhan secara luar biasa. Tapi kalau enggak mendapatkan kedapatan setia melakukan setiap hukum Tuhan, maka orang Israel ya,
Kalau enggak diperangi oleh musuhnya, kalah oleh musuhnya, maka kemudian mereka bertumbangan di padang gurun. Bersyarat loh sebetulnya. Tapi tahukah teman-teman, siapa yang pengen tahu? Tahukah teman-teman, siapa yang pengen tahu? Langsung tanya. Ini saya bukannya gimana-gimana, saya pengen mendapatkan respon juga. Barangkali ada yang lalu lalang gitu ya, atau sambil lalu ngedengerin. Saya mau memberikan satu hal yang dalam hari ini tentang apa yang saya dapatkan beberapa minggu ini. Pengen tahu nggak? Begini ceritanya teman-teman. Tuhan memberikan janji yang sepenuhnya ia akan tepati kepada 3 orang ini, yaitu Abraham, Ishak, Yakub. Luar biasa ya, tidak ada syarat apapun. Bila engkau sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka berkat ini akan datang kepadamu. Tidak. Kepada 3 orang ini, Tuhan sungguh-sungguh menepati janjinya. Luar biasa ya. Namun Tuhan mengalamatkan ini pertama kali kepada siapa? Abraham. Abraham setelah mengalahkan Raja Sodom. Bukan. Abraham setelah mengalahkan Raja Kedorlaomer. Dan memberikan jarahan apa yang pernah Kedorlaomer dapatkan dari Raja Sodom. Abraham menyerahkan itu semua kepada Raja Sodom. Agar ia tidak mendapatkan ketenaran dari harta kekayaan Raja Sodom. Dan oleh karena Abraham itu mengalahkan Kedorlaomer, maka Abraham mendapatkan perjumpaan pribadi dengan Melkisedek. Dan kemudian perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Siapa yang pernah dengar cerita itu? Angkat tangannya. Pernah dengar ya? Nah, dari perjumpaan itu teman-teman yang luar biasa adalah ketika Tuhan berjumpa dengan Abraham. Abraham kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan perjanjian dengan Tuhan secara pribadi. Apa bentuk perjanjiannya? Dalam bahasa Ibraninya, bahasanya luar biasa keren. Kadar, karat berit. Apa artinya karat berit? Dipotong. Apa artinya itu dipotong? Dibelah 2. Apa artinya karat berit? Siapa saja yang sedang berjanjian dengan Tuhan. Dan siapapun saja yang tidak setia kepada perjanjian itu, maka ia menemukan nasibnya berupa dipotong. Entah itu Tuhan, entah itu siapa yang Tuhan berjanji kepadanya. Wah, luar biasa ya. Kalau begitu, kalau Tuhan nggak setia, dia memotong dirinya sendiri. Mungkin seperti itu ya. Tapi yang terjadi adalah ketika Abram menyediakan persembahan. Persembahan berupa apa? Berupa korban bakaran. Semuanya dipotong dari kambing, domba sampai tekukur. Dipotong. Tekukurnya enggak dipotong ya. Dan kemudian ketika Abraham tidur. Nah ini dia. Ketika Abraham tidur. Tuhan berjalan di tengah-tengah persembahan itu. Korban bakaran. Artinya apa? Tuhan menggenapi janjinya. Hari itu juga dengan satu kondisi yang ia sendiri yang menjamin Abraham mendapatkan janjinya. Akan mendapatkan janji yang ia ucapkan tentang keturunannya. Jadi di hari itu Abraham mendapatkan janji Tuhan. Ya, meskipun nggak langsung kelihatan. Tapi yang terjadi adalah pada hari itu Tuhan memberikan satu penjelasan yang luar biasa. Tentang bagaimana Abraham mendapatkan keturunan. Bagaimana Abraham mendapatkan keperkasaan. Bagaimana Abraham mendapatkan tanah perjanjian yang Tuhan sediakan bagi keturunannya. Dan itu tanpa syarat apapun. Kalau engkau sungguh-sungguh mendengarkan, enggak, Tuhan menggenapinya. Dan Tuhan berjalan di tengah-tengah persembahan itu artinya apa? Tuhan sendiri yang bertanggung jawab atas janjinya itu dan dia pasti menggenapinya. Nah teman-teman, juga kepada Ishak dan Yakub berdasarkan janji yang telah ia buat kepada Abraham, kepada Ishak dan Yakub pun Tuhan tidak mensyaratkan apapun.
Dia benar-benar menepati janjinya. Tapi kepada bangsa Israel, dia bersyarat. Kenapa? Karena Tuhan sungguh terpikat kepada nenek moyang bangsa Israel. Namun Tuhan masih melihat bangsa Israel itu punya hati yang tegar tengkuk. Nah ini yang menjadi perkaranya. Pertanyaan saya, Pak, kalau kemudian bangsa Israel itu bersyarat di hadapan Tuhan, kalau kemudian taat kepada Tuhan maka ia mendapatkan. Bagaimana dengan kita hari ini? Apakah kita pun seperti Abraham, Ishak dan Yakub atau kita pun seperti bangsa Israel yang bersyarat? Kira-kira bagaimana teman-teman? Apa jawabannya teman-teman? Apakah teman-teman termasuk kepada Abraham, Ishak dan Yakub atau termasuk kepada bangsa Israel? Katanya kan menurut banyak orang kan kita ini bangsa Israel secara rohani. Wah, jadi mana yang benar? Apakah kita mendapatkan janji bersyarat dari Tuhan? Apakah tidak? Silakan kita diskusi. Nah, silakan diskusi. Siapa yang mau memberikan apa? Memberikan satu satu pengajaran atau berikan satu sharing. Silakan. Ada yang mau sharing? Siapa yang mau berani? Berani salah pun tidak apa-apa ya. Yang penting kan namanya juga training pengajar. Silakan. Ada yang tahu? Kita termasuk yang mana? Atau takut salah? Atau nggak ngerti? Nah, sebelum kita masuk ke situ ya, mari kita lihat dulu. Oke, lihat ini. Perjanjian Tuhan dengan Ishak dan Yakub diadakan karena Tuhan terpikat kepada Abraham. Misalnya begini, ini kepada Ishak ya. Kepada Ishak dibilang gini, dalam Kejadian 26 ayat 2. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu, tinggallah di negeri sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Nah, teman-teman itu ayatnya. Ya, yang menyebabkan bahwa ternyata Tuhan mengadakan perjanjian yang akan ia genapi secara penuh kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Ini kan pada Ishak. Yakub, Yakub ini. Di Kejadian 28:13, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu dan Allah Ishak. Tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya, dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan, dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi. Dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Nah teman-teman, itu dia janjinya Tuhan kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Nah teman-teman, masuk yang mana? Perjanjian yang kemudian Tuhan sendiri ngomong sama kita, namun ada syaratnya. Syaratnya seperti bagaimana nih? Lihat. Ulangan 28 ya, contohnya ya. Contohnya ulangan 28. Ulangan 28 ayat 1. Ini dia contohnya.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allah. Jika. Nah, teman-teman yang mana? Yang pasti mendapatkan janji Tuhan, atau kalau kemudian kita nurut, maka kita akan mendapatkan. Kira-kira teman-teman yang mana? Siapa yang mau coba jawab? Bu Ari, contohnya Bu Ari. Bu Ari dapat yang mana? Susah juga sih Pak, kan tadi kalau dibilang kita ada syaratnya, ya enggak juga, maksudnya berkat yang kita dikasih sama Tuhan kan juga gratis jatuhnya kan, Iya. cuma-cuma. Dan maksudnya apa yang dia janjikan memang benar-benar Tuhan jawab gitu. Tapi kalau dibilang tanpa syarat, kan ada firman-Nya berkata bahwa jikalau kamu mengasihi apa namanya, bapak orang yang, maksudnya apa ya, saya lupa. Intinya kayak yang mengasihi, yang maksudnya mengutus Tuhan datang ke dunia itu kan berarti dia juga dikasih oleh Bapakku gitu kan. Maksudnya berarti itu kan kayak syarat juga gitu nggak sih Pak? Karena kan dia gini, kalau kita nggak mengasihi Tuhan, kita nggak dikasih sama Allah Bapa begitu. Gimana dong Pak? Gini, itu Jadi perbandingan yang nggak sama. Gini, janji itu diberikan beda ya Pak? Janji itu diberikan oleh Tuhan kepada kita berdasarkan apa yang Ia akan genapi di masa yang akan datang di depan kita yang belum terjadi. Misalnya Ia memberikan kepada kita satu janji ketika Abraham tidak punya apa-apa. Nah, kan ketika dia melihat dirinya sendiri, saya nggak punya anak, Eliezer yang akan jadi pewaris. Oh tidak, bukan Eliezer, tapi keturunanmu. Nah nanti aku berikan kepada kamu keturunan. Gitu loh. Itu janji yang Tuhan akan tetapkan dan pasti Tuhan memberikannya kepada Abraham. Janji yang akan Tuhan tepati di masa yang akan datang. Nah, kalau kita kemudian diberikan kesempatan untuk mendapatkan setiap butir-butir penggenapan apa yang telah Tuhan janjikan di depan dan pasti digenapi, kita termasuk Abraham kah yang pasti dapat, atau kita belum tentu dapat jika kalau kita kemudian nggak setia kepada Tuhan. Ayo, siapa yang berani Berarti seperti kita kalau Abraham dong Pak, yang pasti dapat dong. dapat tentang Karena apa Tuhan kan dulu? nggak pernah ingkar janji, jadi Tentang itu apa sudah dulu? janji sama Abraham dan kita adalah keturunannya. Jadi Ya, tentang apa pasti kita dulu? genapi. Ya, tentang apa dulu? Gimana Pak? Tentang apa dulu janjinya? Tentang janjinya dalam hidup, Tentang apa? tentang janjinya dalam hidup kita Pak. Iya, Kalau janjinya kayak tentang saya kan, butir-butirnya ya apa saya kan? Kalau mengalami janji Abraham Tuhan itu dalam hidup saya gitu. begini, kalau Abraham kan dapat anak. Nah, kita apa? Kita dapat berkat toh Pak. Loh. Berkat. Kalau susah ini. Oke, yang lain. Ini mentoknya di situ tuh. Ya. Nah, makanya mentoknya di situ. Cepat ya, saudara. Oke, ada lagi yang lain? Pak, boleh Pak. Boleh, silakan. Coba. Iya, itu tadi seperti Pak, maaf lagi di jalan ini bunyi. Oh iya, nggak apa-apa, silakan. Coba. Ya, tadi jadi kalau kita yang saya dapat sih. Jadi sebetulnya yang saya dapat tadi pas lagi di jalan. Jadi rupanya itu gunanya kita membaca firman. Jadi kita dapat janji Tuhan, lalu kita bertemu Tuhan, lalu bisa mendengar suara Dia gitu terus. Ya. Jadi kita dapat janji, misalnya Tuhan beri kekuatan, Tuhan menyertai kita, itulah janji Tuhan, itu yang saya dapat tadi. Jadi saya jadi dapat oh inilah yang bisa untuk mengingatkan ke anak-anak, keluarga gitu Pak. Terima kasih. Ya. Oke. Janji yang Tuhan berikan kepada kita secara pribadi itu dalam bentuk ya, gimana Pak Jeff? Silakan. Ya, mungkin pandangan saya kalau
secara umum ya tentu harus mendengarkan suara Tuhan ya. Ada bagian-bagian yang menjadi anugerah, artinya istilahnya gratis diberikan, tapi ada bagian-bagian yang memang harus kita taat dan kita patuh perintah Tuhan. Oke. Itu pandangan saya secara umum sih, walaupun orang Israel maupun bukan orang Israel, tentu akan dibagi dalam beberapa kekhususan dia kan, yang Tuhan ini. Tapi secara umum tuh kita memang harus mengikuti perintah Tuhan. Betul. Nah, dengan kasih karunia yang memang cuma-cuma diberikan. Seperti mungkin penyalipan Tuhan, salib Tuhan yang membuat kita merdeka. Tapi ada memang setelah itu memang kita mau dengan tidak mau bukan cuma hidup seenaknya, tapi harus taat loh dengan perintah Tuhan. Betul. Itu Pak. Nah, oke, Pak. Ini bagus nih, udah mengarah ke sana. Tepuk tangan buat Pak Jeff. Nah, jadi sebetulnya kalau untuk masuk ke dalam area yang benar-benar Tuhan memberikan kepada kita benar-benar kepastian yang 100% dalam bentuk apa gitu ya. Janjinya dalam bentuk apa? Nah, saya mau bilang, apapun yang Tuhan katakan kepada kita. Pertanyaannya, apa itu? Gitu kan ya. Nah, saya mau bilang, sebetulnya kalau dengan sampai Tuhan bilang sesuatu yang begitu jelasnya kepada kita dan dia pasti menggenapinya, saya mau katakan, nggak sembarangan orang bisa mendapatkannya. Gitu loh teman-teman. Mengapa? Kita lihat, mengapa Abraham mendapatkan janji yang demikian Tuhan akan tepati. Itu nggak mudah. Abraham keluar dari Ur Kasdim, dari Mesopotamia dalam kondisi dia nggak tahu mesti kemana. Pokoknya keluar aja dari tempat di mana dia bermukim. Itu nggak mudah. Abraham itu kalau dalam Kejadian 14 dia punya tentara. Oh, emang dia pemimpin pasukan? Tampaknya memang betul. Ternyata dia memang mempunyai keahlian tertentu yang kita nggak tahu, ya. Tapi yang pasti ketika Tuhan pimpin dia keluar, dia mau. Jadi ketaatan Abraham itu dilihat dulu oleh Tuhan segimana dia taatnya sama Tuhan. Tuhan kemudian melihat ketaatan itu dan dia terpikat sama Abraham. Oke, Pak, bukankah Tuhan itu udah lebih dulu terpikat sebelum Abraham taat? Betul, ya. Tapi ketika kemudian dia mentaati langkah demi langkah apa yang Tuhan inginkan dia lakukan, Tuhan benar-benar memilih Abraham dari sekian bangsa di muka bumi ini untuk Abraham menurunkan Sinyalnya ya? sinyal. Oke, sebentar ini Iya, putus-putus. sinyalnya kutus-kutus. Kutus-kutus itu nama minyak urapan. Bentar, saya coba cek dulu sinyalnya. 1, 2, 3, apakah terdengar? Apakah kedengaran sekarang? Tes. Tes 1, 2, 3 tes. Tes 1, 2, 3 tes. Kedengeran? Tes 1, 2, 3. Kedengeran kah? Kedengeran, Pak. Udah, Pak. Oke. Saya lanjutkan ya. Jadi ketika Abraham ini kemudian melangkah dan semakin dekat dengan apa yang Tuhan ingin janjikan kepada dia berupa keturunan, dan Tuhan milih dia menjadi bapak segala bangsa. Tahu nggak asal muasal Abraham itu dari mana? Siapa yang tahu? Nama Abraham itu asal dari mana? Dari Abraham. Oke. Abraham itu apa? Abraham itu apa artinya? Kalau Abraham bapak segala bangsa, kalau Abraham itu apa? Bapak dari suku bangsa. Dari suku kata Afram. Afram itu mungkin hanya satu suku bangsa aja atau satu ras saja atau satu agama saja mungkin atau satu kepercayaan saja. Ya, kalau misalnya masuk ke Brahmana gitu ya. Aframnya itu mungkin Brahmana. Dan kemudian Abraham itu adalah bapak segala bangsa. Artinya
Seluruh bangsa yang diturunkan oleh Abraham itu adalah bangsa-bangsa yang mempunyai iman yang sama dengan Abraham. Nangkep nggak sekarang? Lah, jadi gini, kalau kemudian Tuhan melihat Abraham sampai setaat itu dituntun sama Tuhan, sampai dengan ketika kemudian keponakannya diculik juga ditawan oleh Kedorlaomer, maka Abraham kemudian mengutus pasukannya dan dia sendiri kemudian berperang dan kemudian dia menang. Maka kemudian Tuhan melihat, oh ini udah waktunya memberkati Abraham. Kenapa? Karena Abraham kemudian layak untuk mendapatkan apa yang telah Tuhan tetapkan dalam rencananya itu. Jadi Tuhan melihat ada pribadi nggak yang bisa masuk ke dalam rencananya itu. Dan Abraham bisa melihat. Dan belum cukup di situ teman-teman. Bahkan yang luar biasa adalah setelahnya Abraham pun mempersembahkan Ishak sebagai persembahan ketika Tuhan menginginkannya. Mengapa? Karena Abraham tahu Tuhan yang telah setia pada dia sampai dengan sejauh itu, Tuhan pun akan sanggup membangkitkan Ishak dari kematian. Itu ada di Ibrani 11 ya. Jadi teman-teman itu berdasarkan apa? Janji yang diberikan Tuhan kepada Abraham dan pasti ditepati tanpa ada syarat apapun. Karena berdasarkan apa? Kedekatan. Seorang sahabat kepada sahabat. Jadi bukan karena ritual agamawi, bukan soal bagaimana beribadatannya, bukan soal, tapi soal kedekatan. Abraham tahu apa yang Tuhan inginkan. Dan dia mempercayakan itu kepada Tuhan. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Nah sekarang saya tanya dengan kita. Pak, bagaimana dengan kita? Pertanyaan saya adalah, segimana dekat kita dengan Tuhan? Jelas ya? Kita ngerasa nggak kita tuh dekat sama Tuhan? Siapa yang ngerasa dekat sama Tuhan? Acung. Nggak ada yang ngacung. Nggak ada yang ngacung. Ada yang ngacung nggak? Oke, siapa yang ngerasa dekat sama Tuhan? Ngerasa dekat sama Tuhan siapa? Oke, saya Saya, ubah. Pak. Siapa? Bu Made Saya sama Ari ya? daripada Bu Ari ya? yang dulu Ya. merasalah dekat sama Tuhan. Oke, siapa yang nggak ngerasa dekat sama Tuhan? Pertanyaan saya rubah. Siapa yang nggak ngerasa dekat sama Tuhan? Oke, saya mau nanya sama Bu Made. Kalau ngerasa dekat sama Tuhan, based on what? Didasari oleh apa? Perasaannya beda dari yang dulu. Sampai ke perasaan. Perasaan itu Ya. bukan iman. Gimana sih? Ke situ dulu, Pak. Kan nih, nah, kalau menurut saya, Ya. iman kita itu bisa dirasakan lewat perasaan juga. Gitu. Perasaan ya. Misalnya, umpamanya kalau kita benar ya, kan kalau kita kan menghadapi masalah, kita jangan pertamanya sih melibatkan perasaan, tapi ketika imannya yang maju, kemudian kan perasaannya nggak kita gunakan. Kita lebih meletakkan iman pada hati kita. Tapi setelah iman itu kita terbukti dalam hidup kita, perasaannya juga kena. Ada perasaan damai di dalam hati kita. Itu yang bisa saya yang terdampak dalam diri saya gitu. Mudah-mudahan nanti kelak bisa bedain ya perasaan sama iman, karena itu dua hal yang berbeda. Mudah-mudahan Iya, bisa bedain. saya paham perasaan dan iman itu. Saya paham itu. Saya membedakannya. Oke, mudah-mudahan. Beda. Soalnya beda. Soalnya beda itu. Karena Bapak jelasin sekarang coba. ya enggak, kan saya mau berikan dulu kesempatan buat teman-teman untuk bagikan, kan. Kalau ternyata dari perasaan, semua orang itu punya perasaan, kan begitu ya. Dan orang yang ngerasa dekat sama Tuhan adalah orang yang memang benar-benar udah beribadah dengan cara yang luar biasa jungkir balik sekalipun,
sampai dengan melakukan apa yang dipikirnya bagus, pede gitu ya, nih saya udah begini dan begitu, deket dong sama Tuhan, deket gitu ya. Heeh. Malah kemudian jadinya orang dalam, oh orang dalam surga, misalnya begitu. Sampai dengan bisa, wah yang kayak gini sih masuk neraka deh gitu ya misalnya. Nah kayak gitu Heeh. tuh jadinya malah malah jadinya perasaannya malah jadinya beda gitu loh. Tadinya sih memang betul-betul tulus, tapi ketika kemudian sudah melakukan satu tindakan tertentu dalam satu langkah-langkah rohani, banyak Heeh. dari kita yang kemudian lebih dari yang lain ngerasanya. Iya. Nah ini yang bahaya. Makanya saya bilang ini, mudah-mudahan bisa bedain perasaan sama iman. Iya, Pak. Pernah. Hmm, Ini kemarin saya bahas dengan Itun ini kemarin. hmm, Tentang itu. ya, Tentang lebih dari yang lain itu. Karena kita kan kemudian ketika kita sudah maju nih di dalam pemuridan ini, kemudian kita juga aktif di dalam gereja gitu kan. hmm, Nah, kemudian ada orang-orang yang terus mempush kita, ayo terus biar kelihatan menonjol. hmm, Kemudian saya sama Itun kan kemudian berbicara, hmm, kita ambil bagian kita. Kita juga akan harus memberikan kesempatan kepada teman-teman kita untuk juga melayani, untuk juga hmm, bertumbuh. Jangan apa-apa terus kita yang handle walaupun kita ini mampu. Iya, ya, itu yang kita bahas sama Itun kemarin. hmm. Itu baru di pelayanan gereja ya, tapi banyak hal yang lain yang kemudian bisa membuat kita tersandung. Terutama Ya, dengan Pak. apa yang tadi dari perasaan dan iman. Sebetulnya itu yang nanti lebih dalam lagi tentang hubungan dengan Tuhannya. Itu bukan soal perasaan sebetulnya, tapi soal iman. Perasaan itu kan yang Kalau kita perasaan itu kan yang iya, kita tumbuhkan ya, yang kita tumbuhkan dari jiwa kita gitu loh. Tapi iman tuh heeh, bukan dari jiwa saja sebetulnya. Iman itu adalah ekspresi yang Tuhan tanamkan lebih dulu dalam diri kita. heeh. Kalau ini ditumbuhkan lebih dulu dari kita sendiri, pasti nanti kemudian kita punya satu bentuk kekecewaan sama Tuhan. Cepat atau lambat. Iya, iya paham, Pak. Mudah-mudahan mudah-mudahan nanti Bu Mari lebih dapat lagi ya tentang bedanya. Nanti jangan sampai kejebak soalnya, ya. Iya, Pak. Oke. Terima Berarti kasih kan, atas ya? Pak, bentar. Oh. Ya, ya. Eh, berarti lambat laun kita memang harus nggak pakai perasaan gitu, pakainya iman dan kebenaran di dalam Tuhan sing mutlak gitu. Iya, karena iman itu adalah ekspresi juga dan di dalamnya ada perasaan. Perasaannya Tuhan. Apakah kita boleh punya Gitu perasaan? dah, gitu Sangat dah loh Pak, boleh. sing tak maksudkan. Ya, perasaan kita ngikut Tuhannya gimana? Jadi biar saya tuh juga nggak bingung dengan apa yang persepsinya di dalam diri saya. Karena saya juga sering sharing sama itu gini, punya masalah nih Pak kita ya Pak. Perasaannya kan kena ya Pak ya. Terus Ya, nih, yuk jangan kita pakai ini, mari kita pakai perasaan Kristus di dalam hati kita. Jangan kita ngedepanin ini apa namanya? Mari kita pakai pikiran Kristus, jangan pakai yang itu, jangan yuk kita gini gitu. Nah, itu tuh gimana itu Pak? Makanya tuh sering perasaannya tuh udah berubah gitu loh Pak. oke. Gitu loh Ya, yang saya maksud itu. ya. Nanti Gimana itu? nanti nanti kita perdalam ya. Kita perdalam. Oh, Tenang, Pak. kan ini saya mau kasih dulu kesempatan buat orang-orang teman-teman kita yang ingin memperdalam semua. Oke, ada pendapat yang lain silakan. Keren. Jadi siapa yang mau ngebahas? Jadi siapa yang buka kamera? Buka mikrofon. Silakan. Tadi kalau nggak salah Bu Dina atau Bu siapa? Bu Enda atau siapa? Pak Jeff? Siapa yang mau tadi buka mikrofon? Bu Dina ya tadi ya? Sebelum masuk ke teman-teman yang lain, ini ada. Kadang-kala kalau menggunakan perasaan akan seperti memaksa Tuhan untuk ikuti perasaan kita seperti kemauan gitu ya. Iya, biasanya gitu. Dan kalau nggak digenapi sama Tuhan, kitanya punya perasaan dan itu bukan yang Tuhan inginkan, kitanya kemudian sepertinya kecewa sama Tuhan. Itu yang tadi saya bilang, hati-hati kalau kita pakai perasaan pribadi saja karena di situ juga ada ekspresi kita secara tertanam dalam diri kita sejak awal nih. Ya, kan ini dasarnya juga dari apa? Dari leluhur ya, dari nenek moyang, dari Adam.
Dan itu ada kalanya bermasalah. Makanya kita mesti tahu ya, kadang-kadang kita juga mesti mengerti kalau Tuhan tidak memberikan apa yang kita inginkan bukan berarti Dia adalah Tuhan yang tidak punya kasih, tapi Dia memang betul-betul punya jalan yang terbaik bagi kita. Ah, siapa yang mau bagiin sesuatu? Boleh, silakan. Tadi Bu Dina katanya. Oh iya Pak, Ya. Eh, kalau kita dekat sama Tuhan gitu kan, Hmm. kita percaya eh, akan hari esok, kita percaya anak-anak kita, Tuhan ambil kendali, kita percaya semuanya kita percaya gitu. Kita nggak diikat sama sistem-sistem dunia yang kalau begini-begini, tapi kalau kita dekat sama Tuhan gitu, ngobrol setiap hari gitu kan, kita nggak malah merindukan tentang anakku ini, misalnya anakku ini nanti harus sukses, harus sekolah kayak gini, dan seperti itu lagi. Tapi kita benar-benar percaya Tuhan ambil alih dan kita percaya anak-anak kita ini benar-benar nanti menjadi anak yang mempersembahkan hidupnya gitu sama Tuhan gitu. Jadi tujuan kita itu benar-benar hanya pengen mau apa yang dia mau gitu. Nggak terikat, nggak diikat sama sistem-sistem dunia ini gitu. Nggak ada yang membuat kita khawatir gitu lah. Itu aja sih, kekhawatiran itu mulai pelan-pelan nggak ada gitu. Semuanya kayak dia ambil alih gitu. Kayak gitu Pak. Ya, tadi Bu Dina itu cara ekstrimnya. Sampai kita nggak punya keinginan dan Tuhan kemudian menumbuhkan itu. Yakin kita nggak punya keinginan? Iya ya. Kadang-kadang Tuhan juga tumbuhkan keinginan kok dalam diri kita. Dan itu selevel dengan apa yang kita inginkan. Tapi kita membutuhkan Tuhan lebih dulu menumbuhkannya. Contoh ya, Adam itu mesti punya pendamping gitu loh. Tapi versinya Tuhan itu Adam itu mesti punya satu kerinduan dulu. Keinginan apa kerinduannya? Kerinduan. Kenapa? Ketika Adam diperhadapkan oleh binatang-binatang yang berpasang-pasangan, mungkin ya, dan kemudian dia menamai itu semua binatang dan kemudian loh, ketika aku namain gitu kok aku nggak punya pasangan ya, siapa pasangan gitu loh. Dan Tuhan membangkitkan pasangannya berasal dari dirinya sendiri, dari tulangnya sendiri. Itu artinya Tuhan menumbuhkan keinginan ke dalam diri Adam dan itu normal. Tapi Adam baru bangkit keinginannya, kerinduannya ketika dia melihat binatang-binatang yang datang kepada dia dipasang-pasangin gitu, berpasang-pasangan. Itu artinya Tuhan pun merindukan kita punya keinginan, bukan? Tapi keinginan yang mana dulu nih gitu. Keinginan naturalnya dari di kita atau keinginan secara ilahinya dari dia. Dan kalau kita lihat dalam Yohanes 1 ya. Yohanes 1. Yohanes 1 ayat 12 kalau nggak salah. Lihat ini. Tapi semua orang yang menerimanya, menerima Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi ini ada pemisahan ya, nggak semua manusia itu menerima Tuhan kan, nggak menerima Yesus kan. Tapi yang menerima Kristus diberi kuasa oleh Allah agar menjadi anak-anak Allah, menjadi anak-anaknya. Yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Kristus. Kalau nggak percaya berarti bukan jadi anak Allah. 13. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan dari turunan Adam, bukan dari papa mama kita. Bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan keinginannya datang dari Allah. Nah, itu sampai dengan hidup dalam diri kita, keinginan Allah seperti apa. Nah, rupanya Abraham sampai ke situ gitu. Lucunya Abraham itu diperkenankan secara jasmaniah nggak mungkin punya anak dan juga istrinya nggak mungkin punya anak. Ngerti nggak teman-teman?
Nah, sampai di titik akhirnya Tuhan bertemu dengan Abraham. Ini ayatnya. Nanti di Kejadian 15 ya. Saya bukain ayatnya deh ya. Ini. Mudah-mudahan sinyalnya nggak bermasalah. Lihat ini. Abraham menjawab, ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Kenapa dia bilang begitu? Karena di ayat yang pertama, Tuhan bilang gini. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu. Upahmu akan sangat besar. Tuhan berikan kepada Abraham apa? Pertama-pertama, jangan takut Abraham, akulah perisaimu. Apa sih perisai itu? Tuhan yang jagain Abraham. Dari apa? Bahkan dari ketakutan sendiri. Bahkan dari ketidakberdayaannya sendiri. Bahkan dari apa yang membuat Abraham itu inferior. Gak punya anak. Nah, kemudian, taulah kemudian Tuhan ketakutan Abraham yang terdalam. Apa sih yang terdalamnya? Lihat ini. Ya Tuhan Allah, apakah yang akan kau berikan kepadaku karena aku akan meninggal dengan tidak punya anak. Jelas ya? Jadi Tuhan itu ketika berhadap-hadapan dengan kita, ketika kita berdoa, sampai dengan kita bisa mengerti apa ketakutan kita. Sampai dengan kita mengerti apa perasaan kita. Tuhan tuh tahu. Tapi kitanya kadang-kadang, aku tolak semua dalam nama Tuhan Yesus, perasaan-perasaan ini. Teman-teman, bukan yang gak boleh punya keinginan, tapi ungkapkanlah itu dengan jelas. Hingga kemudian kita tahu dari mana asalnya keinginan itu. Dan kalau itu bukan dari Tuhan, minta cabut oleh Roh Kudus, sampai dengan akhirnya, lihat ini teman-teman, aku gak mungkin punya anak. Meninggal tuh nanti aku gak punya anak. Yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsyik itu. Lagi kata Abraham, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Dia udah pasang status yang jadi ahli waris adalah Eliezer, hambaku itu. Karena aku gak punya anak. Itu kerinduan Abraham bukan? Itu keinginan Abraham bukan? Menyerahkan nama Eliezer untuk jadi ahli waris di hadapan Tuhan. Dan Tuhan bilang apa kepada Abraham? Lihat. Tapi datanglah firman Tuhan kepadanya, demikian orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu. Asik ya? Coba tolong dimatikan dulu mikrofonnya, biar semua teman-teman bisa mendengar dengan jelas. Bukan Eliezer yang menjadi ahli warismu, kata Tuhan. Setelah Abraham mempunyai keinginan dan menyodorkan itu kepada Tuhan, Tuhan, bukan ini. Angkat itu dari dalam hatimu. Nanti kamu punya anak. Teman-teman, ini yang paling penting. Setelah itu, semua mendengarkan? Tes 1, 2, 3. Ya Pak. Oke, mendengarkan ya. Setelah itu, Tuhan bilang sama Abraham, Tuhan nyuruh Abraham keluar dari tendanya. Nah ini penting, lihat. Tuhan nyuruh keluar dari tendanya. Lalu Tuhan membawa Abraham keluar serta berfirman. Jadi Abraham diperintahkan keluar dari tendanya, keluar dari cara berpikirnya, keluar dari cara ia membangkitkan keinginan dan saran kepada Tuhan, mengeluarkan setiap pokok-pokok doa yang pikirnya itu ide yang terbaik dari Abraham. Dan Tuhan suruh Abraham melihat ke langit. Coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang jika engkau dapat menghitungnya. Enggak mungkin bukan? Abraham mungkin ngitung, tapi lihat ini. Maka firman-Nya kepadanya. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Sambil mungkin Abraham ngitung. Ketika Tuhan bicara demikian, banyaknya keturunanmu nanti seperti bintang-bintang itu. Ayat yang ke-6 ini lihat.
Respon Abraham dari apa yang kemudian Tuhan katakan itu, lalu percayalah Abraham kepada Tuhan. Maka Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Arti sebenarnya di sini sebetulnya Abraham diperhitungkan sebagai orang benar di hadapan Tuhan. Benar apanya? Imannya. Tapi iman itu mesti dituntun oleh Tuhan, bukan? Bukan dari perasaan. Nah, ini yang saya mau bahas, Bu Made. Asik ya? Lanjut, Pak. Kak Hah? dengerin. Rekaman. Lanjut. Wah, Hah? dengerin ya. Kirain kan diulangin, nggak akan bisa diulangin, pas sama nggak akan bisa. Biar Jadi paham. kemudian ketika Abraham ngitung, Tuhan intervensi. Nih, kamu nanti bakal punya anak sebanyak itu. Dari Abraham yang kemudian ngerasa bahwa dia lemah, dia nggak mungkin punya anak. Eliezer yang akan jadi ahli warisnya, dia lebih percaya kepada perkataan Tuhan. Ketika ia keluar dari zona kelemahannya, ketika ia keluar dari zona ketidakberdayaan. Mengapa dia bisa keluar dari itu semua? Dan tahukah teman-teman, ketika dia keluar dari tenda dan dia percaya, Tuhan membangkitkan dia menjadi bapak segala bangsa. Tandanya apa? Nanti ada perjanjian yang Tuhan adakan kepada Abraham di bawah. Nah, perjanjian itu mengacu kepada apa sebetulnya? Lagi-lagi saya mau bilang, ini soal bagaimana Tuhan menampakkan diri kepada kita. Dan Tuhan ngomong sama kita secara pribadi, enggak secara universal kepada banyak orang. Mengapa Tuhan ngomong secara pribadi mesti begitu? Karena kemudian Tuhan bilang soal Abraham ini kepada bangsa Israel. Ini katanya, mengapa Tuhan memilih Abraham? Dan mengapa Tuhan pilih Ishak? Dan mengapa Tuhan pilih Yakub? Karena gini, lihat. Di dalam ayat yang mana? Mana ya? Ini. Terpikat. Oh, ini di atas, di atas, di atas. Ini ya. Ulangan. Loh, Ulangan berapa ya? Ulangan. Kok nggak ada sih? Jangan-jangan nggak kerekam. Oh, ini dia. Ulangan 10. Ulangan ini. Ulangan 7 ayat 6. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi. Untuk menjadi kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga. Maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari tangan yang kuat, dengan tangan yang kuat, dan menebus engkau dari rumah perbudakan dari tangan Firaun, Raja Mesir. Ini sebagian, ini yang lebih tepatnya ini. Ulangan 10:15. Tapi hanya oleh nenek moyangmu lah, Abraham, Ishak, Yakub ya, hati Tuhan terpikat sehingga ia mengasihi mereka, dan keturunan mereka lah, yakni kamu yang dipilihnya dari segala bangsa seperti sekarang ini. Sebab itu sunatlah hatimu dan janganlah lagi kamu tegar tengkuk. Dari ayat 10, dari ayat 15-16 pasal Ulangan 10 ini, kita udah tahu bedanya Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka mentaati Tuhan sedemikian sehingga tidak didapati hati mereka bengkok di depan Tuhan. Dan mereka tidak punya ketegaran hati sedemikian di depan Tuhan.
Tapi bangsa Israel didapati bahwa hati mereka tidak bersunat dan hati mereka gar tengkuk. Mengapa sebabnya Abraham jadi orang benar? Karena ia keluar dari zona kelemahannya. Karena ia keluar dari apa yang ia pikir ini adalah yang terbaik buat saya di hadapan Tuhan. Ketika ia keluar dari kemah dan kemudian dia percaya apa yang Tuhan ucapkan sejak ia keluar dari kemah itu, ia percaya dan Tuhan menganggap dia jadi orang benar yang sanggup menurunkan keturunan. Dan betul, Tuhan membangkitkan dia menjadi bapak segala bangsa lewat keturunannya, bukan Ismail tapi Ishak. Teman-teman jelas? Mulai nangkep apa yang menjadi penjelasan saya sekitar 15%? Nanti ada terusannya. Lebih bulat 100%. Oke. Jelas teman-teman? Bu Made? Pak Jeff? Bu Dina? Masih dicerna, Pak. Cerna ya? Oke. Terus Ya, ini cernalah. sulit soalnya. Terus cernalah dan jangan sampai mencret. Cerna ya? Oke. Pak, nanti endingnya Bapak harus jelasin kita ini masuk yang ke Abraham apa yang Israel. Bergantung apakah kita masih punya sunat, apakah kita masih punya hati yang lama. Apakah kita masih kekeh-kekehan sama Tuhan, nggak pernah keluar dari tenda kita. Ya. Itu dia masalahnya. Terus tadi terakhir tuh yang tadi Bapak bilang tadi tuh poin dari nanti janji Tuhan ke kita ini sekarang itu kan apa gitu loh, Pak. Ya, poinnya terserah Tuhan mau bilang apa tentang masa depan kita, soal pelayanan, keluarga, masa depan pekerjaan kita, tentang orang-orang yang kita kasihi, orang anak kita, suami kita, istri kita, bergantung. Itu kan secara personal ya, Pak. Bergantung dari ketakutan kita seperti apa, kelemahan kita seperti apa, ketidakpunyaan kita dalam hal apa. Hahaha. Sekarang ini apa pergumulan kita, betul nggak? Apa ketakutan kita? Apa yang membuat kita lemah menghadapi hidup-hidup ini? Keinginan. Keinginan, terlalu cetek. Bukan itu sebetulnya. Secara spesifik apa? Itu bahwa dalam Tuhan. Bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Kenapa? Apa? Iya, bahwa dalam hubungan kita dengan Tuhan. Bahwa dalam doa. Kalau kita nggak mampu, caranya kemudian bisa melihat setiap apa yang Tuhan sediakan bagi kita. Caranya bagaimana? Keluarlah dari tenda. Hadapilah Tuhan. Habis menghadapi Tuhan, apa yang kemudian dia ucapkan? Kita masih dengar. Pak, nggak dengar. Berarti kita penuh dengan hati yang lama. Hingga kita nggak sanggup dengar Tuhan. Mungkin kita ingin dengar yang lain. Jelas, teman-teman? Oke. Jelas. Mau lebih lanjut lagi? Lebih dalam? Pak. Ya, lanjut Pak, lanjut. Oke, lanjut lebih dalam ya. Mari kita lihat. Di manakah kita? Apakah kita menjadi orang Israel yang tegar tengkuk dan tidak bersunat hati, atau seperti Abraham yang dibenarkan oleh Tuhan? Mari kita lihat setelah kemudian Abraham keluar dari tenda, apa yang Tuhan ucapkan kepada Abraham. Lihat ini. Ini kan ya. Lagi firman Tuhan kepadanya. Tuhan tuh ngomong. Tuhan tuh ingin banyak ngomong sama kita sebetulnya. Tapi kitanya nutup diri. Ah Tuhan aku sibuk. Ah Tuhan aku lagi banyak kerjaan. Tuhan banyak ngomong lewat berbagai keadaan. Tuhan ngomong lewat keadaan kita lagi terpuruk. Tuhan lagi ngomong kita dalam masalah. Kita dapat satu musibah pun Tuhan bicara. Sebetulnya dia banyak bicara. Tidak pernah dia menutup mulut. Hanya jika kita kemudian menyuruhnya untuk diam. Jadi teman-teman, kalaupun kita sibuk, bilang gini sama Tuhan. Tuhan silakan kau bicara terus di hatiku. Sementara aku mengerjakan bagian-bagianku. Bekerja, atau melayani konsumen, atau apapun itu. Atau lagi nyetir sekalipun, Tuhan kau bicara terus. Dalam pikiranku, dalam hikmatmu, dalam pengertian.
Oke? Lagi firman Tuhan kepadanya, "Akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim." Lihat ini ya. Dari hari pertama Tuhan ngomong sama Abraham, dia mengingatkan kembali kepada Abraham, "Abraham, akulah yang ngomong sama kamu waktu itu untuk kamu keluar dari rumahmu, untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milik." Di hari Tuhan nyuruh Abraham keluar, Tuhan udah bilang sama Abraham, "Kamu tuh bakal punya tanah, kamu tuh bakal punya negeri, punya satu hal yang besar yang aku siapkan kepadamu." Jadi kalau ngomong sama Tuhan, ya, kalau kita dengar Tuhan bicara, sekali lagi saya mau minta sama kita semua, kesampingkan fisik kita dan berikan kepada Tuhan keleluasan tentang visinya. Visinya tuh besar, gak mungkin cetek. Kalau kita nganggap kita tuh, aduh Tuhan terlalu besar, terlalu luar biasa, terlalu wah bagiku. Nah, stop. Kita membatasi Tuhan di situ. Tepuk tangan semuanya. Oke, terusin. Nah, akulah Tuhan yang membawa engkau keluar dari Ur Kasdim untuk memberikan negeri ini kepadamu menjadi milikmu, kata Abram. Ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Di hari Tuhan udah mengeluarkan dia, dia masih bingung. Makanya dia jalan, makanya dia kemudian melangkah, melangkah. Bapaknya meninggal di Padan Aram, kemudian dia perang sama Kedorlaomer, Lot kemudian milih Sodom dan Gomora, tempat yang lebih 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 subur dibanding yang ia kemudian dapatkan. Dan kemudian Tuhan yang telah bilang sama dia, Abraham masih nggak percaya, ya Tuhan, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memiliki? Setelah sekian waktu lamanya kita berjalan ngikutin Tuhan, kita masih bingung bukan? Siapa yang masih bingung? Kita masih belum belum mengerti betul apa yang Tuhan inginkan bukan? Iya nggak? Ya Pak, iya. Kita masih kemudian butuh doa dan jamahan mungkin hamba-hamba Tuhan. Butuh penegasan konfirmasi, betul? It's okay, wajar. Tapi yuk bergaul erat dengan Tuhan. Lebih dari berdoa. Kenali isi hatinya dan biarkan dia bicara terus. Itu permintaan saya. Lihat ini. Kata Abram, ya Tuhan Allah, dari manakah aku tahu bahwa aku akan memilikinya? Firman Tuhan kepadanya. Lihat ini. Ambillah bagiku. Jadi dia minta persembahan ya. Bukan artinya Tuhan tuh pengen daging. Bukan. Bukan artinya Tuhan ingin duit kita. Bukan. Ambillah bagiku seekor lembu betina berumur 3 tahun, seekor kambing betina berumur 3 tahun, seekor domba jantan berumur 3 tahun, seekor burung kukur, dan seekor anak burung merpati. Tuhan menginginkan persembahan. Bukan berarti dia butuh daging, persembahan, duit kita. Tuhan sedang membongkar hati kita. Sejauh mana kita punya keterlibatan dengan dunia ini. Sejauh mana perasaan kita terikat nggak dengan Tuhan. Dibanding hal-hal yang kemudian kita anggap itu sebagai harta. Tuhan nggak butuh itu semua. Yang dia butuhkan adalah soal apa? Pengabdian diri dari kita. Nurutin nggak? Tuhan sanggup kan membalas semuanya berlimpah-limpah? Oh ya sanggup. Tapi kitanya mungkin punya pikiran yang pendek. Kalau kita berpikir ya, kalau lagi lapar saat itu ya, Abraham, kambing dibelek, dibelah dua, aku kan lagi lapar. Kambing kan seekor bisa bisa hidup untuk 1 minggu lebih. Oh, gitu ya teman-teman. Tapi Abraham ketika dibilang sama Tuhan, dia nurut loh. Lihat ini. Diambilnya lah. Semuanya itu bagi Tuhan dipotong dua. Mesti dipotong dua ya. Lalu diletakkannya di bagian-bagian itu yang satu di samping yang lain. Tapi burung-burung itu tidak dipotong dua. Tukukur dan merpati. Ketika burung-burung buas hinggap pada daging binatang-binatang itu, maka Abram mengusirnya. Jadi Abram tetap mengkonsekrasikan apa yang ia persembahkan kepada Tuhan. Dan dia tidak pernah kemudian menganggap persembahan itu sebagai hal yang kecil. Dia betul-betul menghormati Tuhan. Sedang melakukan apa pada persembahan itu? Ia mengkonsekrasikan apa yang ia berikan kepada Tuhan.
Apa yang kita berikan kepada Tuhan? Hidup kita. Maka hidup kita mesti kita konsekrasikan, kuduskan. Apa yang Tuhan berikan, apa yang kita berikan kepada Tuhan? Waktu kita mesti dikuduskan juga. Apa waktu kita yang dikuduskan? Waktu tidur ya tidur. Waktu makannya makan. Makan yang bagus-bagus aja. Oke teman-teman. Kalau kemudian kita mendedikasikan ucapan kita, muliakan Tuhan dengan bibir kita, mulut kita. Kalau Tuhan sedang memberikan kepada kita hati yang baru, berikan hati yang baru ini keleluasan untuk Tuhan ngomong di situ. Jelas teman-teman, itu bentuk pengabdian diri kepada Tuhan dalam segala hal, aspek kehidupan kita. Oke? Nah, kemudian menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak. Mengapa Abram tertidur? Karena dalam istirahat itulah letak kekuatan kita. Abram tertidur. Mengapa tertidur? Agar ia jangan konsentrasi penuh kepada setiap apapun yang ia telah korbankan kepada Tuhan. Ketika Tuhan memproses dan menjawab setiap persembahan dedikasi kita kepada Tuhan. Kita diberikan istirahat. Kita diberikan satu bentuk, Tuhan tuh lagi kerja loh, kamu diem. Jangan mikir terlalu banyak. Jangan berkata-kata terlalu banyak. Oh jangan-jangan Tuhan begini dan begitu. Jangan berpikir terlalu banyak, terlalu panjang. Jangan. Biarkan Tuhan membuat kita beristirahat dengan programnya. Lihat ini teman-teman. Menjelang matahari terbenam, tertidurlah Abram dengan nyenyak, lalu turunlah meliputinya gelap gulita yang mengerikan. Firman Tuhan kepada Abram, ketahuilah. Nah, dengan sesungguhnya bahwa keturunanmu akan menjadi orang asing dalam suatu negeri. Ini tentang hal yang jauh ke depan, yang bukan kepunyaan mereka. Dan bahwa mereka akan diperbudak dan dianiaya 400 tahun lamanya. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan dihukum. Dan sesudah itu mereka akan keluar dengan membawa harta benda yang banyak. Teman-teman, kalau teman-teman diberikan satu bentuk janji oleh tentang anak kita, sesuatu yang tidak mengenakan kita, kira-kira bakal terima? Anakmu akan dijadikan sebagai misalnya apa ya, budak di negeri antah berantah. Wah nggak bisa Tuhan, aku gagalkan dalam nama Tuhan Yesus. Nggak kayak gitu Abraham. Dia tahu itu hal yang Tuhan akan rencanakan. Dan rencana Tuhan itu pasti indah. Iya kalau kita ngelihat secara penuh apa yang kita baca dalam Alkitab kan itu rencananya indah. Tapi di hari itu Abraham tetap berfokus kepada apa yang dikatakan Tuhan. Kalau dia percaya dan kalau dia kemudian beriman, kemudian dia tetap menyimak apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Itu kan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Meskipun kejadiannya nggak mengenakan, tapi Tuhan mempercayakan itu kepada Abraham untuk melihatnya dengan kacamata iman. Tapi bangsa yang akan memperbudak mereka akan hukum. Tapi engkau akan pergi kepada nenek moyangmu, lihat, dengan sejahtera. Engkau akan dikuburkan pada waktu telah putih rambutmu. Tapi keturunan yang keempat akan kembali ke sini sebab sebelum itu kedurjanaan orang Amori belum genap. Di balik semuanya itu, Tuhan menaruh pengharapan kepada Abram. Abram, jangan takut kalau nanti anak-anakmu itu diperbudak. Anakmu itu diperbudak. Anak ya bukan anak-anaknya. Anakmu diperbudak, nanti yang keempat dari mereka itu akan kembali ke tanah yang telah diberikan kepadamu. Tapi ada kedurjanaan yang akan terjadi di masa-masa itu di Kanaan. Dan orang-orang Kanaan waktu itu mesti ditumpas habis. Teman-teman, baru mereka bisa mendapatkan secara penuh apa yang telah dijanjikan kepada Abraham hari itu. Ayat 17, lihat ini. Ketika matahari telah terbenam dan hari menjadi gelap, maka kelihatanlah perapian yang berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan-potongan itu. Pada hari itulah Tuhan mengadakan perjanjian dengan Abram serta berfirman. Nah baru dia kemudian mengucapin ini. Kepada keturunanmu lah kuberikan negeri ini. Mulai dari sungai Mesir sampai ke sungai yang besar itu sungai Efrat, yakni tanah orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het,
orang Feris, orang Refaim, orang Amori, orang Kanaan, orang Girgasi, dan orang Yebus itu. Sebetulnya apa sih yang Tuhan berikan tentang batasan-batasan negara ini? Dari sungai Mesir, sungai Nil, sampai ke Efrat. Sebetulnya apa sih? Pengen tahu, teman-teman? Pengen tahu nggak? Atau nggak pengen tahu? Biasa-biasa aja. Pengen tahu, Pak. Pengen tahu? Oke, saya terusin ya. Ini banyak dramanya ya saya ini. Oke, mari kita lihat apa yang telah Tuhan berikan. Apa yang telah Tuhan sediakan. Apa yang akan Tuhan genapi, itu kuncinya, teman-teman. Jadi, pada hari ini ketika Tuhan memberikan kepada kita pernyataan-pernyataan, Tuhan akan memberikan kepada kita vision tentang masa depan. Oke. Dan di balik semuanya itu Tuhan akan genapi semuanya. Kalau dia berikan vision, dia berikan janji, dia yang akan menggenapinya, menyempurnakannya, bukan kita. Jadi teman-teman jangan takut tentang apa yang kemudian Tuhan berikan kepada kita berupa mimpi yang besar itu. Tenang, dia akan menyertai kita sampai menggenapinya. Pasti, nggak mungkin tidak. Karena dia yang menjanjikannya, dia yang akan memenuhkannya. Jelas teman-teman? Oke, mari kita lihat terus. Apa yang akan terjadi setelah ini? Nah, kalau kemudian yang terjadi, ya, ini saya bukain sedikit. Kalau terlalu banyak nanti malah jadi panjang ya. Nah, visions. Tuhan meminta Abraham untuk percaya. Ia mengerjakan mujizat pada tubuhnya. Dan dengan demikian ia mendapatkan keturunan yang sah dari inisiatif Tuhan. Perjanjian yang kemudian Tuhan adakan kepada Abraham. Sejauh kemudian Abraham melangkah dalam imannya. Dan Tuhan mempercayakan itu. Sampai dengan kemudian Tuhan mengerjakan mujizat, menghidupkan tubuhnya yang mati pucuk. Maka kemudian dia bisa mendapatkan keturunan dari inisiatifnya Tuhan. Dan Tuhan sebenarnya sedang melahirbarukan Abraham menjadi orang benar karena kepercayaannya yang sebesar itu kepada Tuhan. Yang ketiga, Tuhan sendiri yang memberikan Abraham karena perjanjiannya kepada keturunannya itu. Itu karena apa? Karena kemudian Tuhan melihat Abraham adalah orang yang gampang dipercaya. Orang yang dapat dipercaya. Orang yang taat sedemikian besarnya kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia keluar dari Ur Kasdim. Nah, perjanjian karat berit ini tidak diadakan dengan siapapun. Hanya dengan Abraham saja. Bahkan dengan Ishak pun tidak, Yakub pun tidak. Mengapa? Nah, kalau kemudian teman-teman mendapatkan satu bentuk pernyataan Tuhan pada hari ini, Pak, apakah saya bisa mendapatkan perjanjian karat berit seperti Abraham? Mari kita lihat. Ambillah, ini kan karat berit ya. Tadi yang dipotong 2 itu, dan Tuhan ya, memberikan kepada kita sekarang satu bentuk yang luar biasa. Burung tukukur dan burung merpati yang kemudian dipersembahkan yang tidak dipotong. Mewakili juga ketidakmampuan seseorang mempersembahkan kepada Tuhan yang terbaik. Itu sudah diwakili oleh Tuhan. Dan meninggalkan jejak bagi kita berupa apa? Ketaatan untuk memberi diri kita kepada Tuhan yang terbaik. It's okay kalau kita nggak bisa memberikan yang terbaik, tapi yang terbaik itu Tuhan sudah berikan lebih dulu. Dan dengan cara apa? Dengan cara Tuhan berjalan di dalam persembahan yang Abraham berikan kepada Tuhan itu. Tuhan berjalan di tengah-tengah potongan daging itu. Abraham tidur, artinya apa? Beristirahat dalam Tuhan, dan Tuhan sendiri yang melalui 2 pohon binatang, yang Tuhan sendiri melalui potongan binatang itu dengan menggenapi semua apa yang Abraham persembahkan kepada Tuhan. Dan ini dia, daerah kepemilikan keturunan Abraham. Ini ya, yang tadi dibaca, sampai dengan dari sungai Nil sampai sungai Efrat, di mana ada beberapa bangsa di situ, di antaranya orang Keni, orang Kenas, orang Kadmon, orang Het, orang Peris, orang Rafim,
Refaim, orang Amori, orang Kanan, orang Girgasi, dan orang Yebus. Bayangkan ini kira-kira kalau kita bilang ini ada orang, misalnya orang Prancis, Italia, Brazil, semuanya itu diserahkan kepada orang Israel, orang Yahudi. Kok bisa? Karena Tuhan memberikannya kepada Abraham. Kok bisa seluas itu kemudian dipercayakan kepada Abraham dan keturunannya? Pertanyaannya dijawab dengan begini. Karena Tuhan mempunyai satu bentuk kepercayaan penuh kepada siapa ia percayakan. Orang yang seperti bagaimana? Orang yang beristirahat dalam Tuhan. Dan Tuhan sendiri menjawab setiap pergumulan mereka, setiap permasalahan mereka, setiap apapun yang mereka kemudian dapatkan. Dan Tuhan lawat sendiri, dan Tuhan pulihkan, sampai dengan orang itu dari kelamahannya sendiri dibangkitkan oleh Tuhan. Di dalam Abraham ini sendiri, yang tadinya nggak punya anak, jadi punya anak. Dan Tuhan menggenapi, meskipun Abraham sendiri nggak punya anak, dia akan punya anak. Dan Tuhan berikan kepadanya lahir baru, secara tanda kutip ya. Lahir baru, dengan tubuh yang baru, dengan passion yang baru, dan dengan kekuatan yang baru. Nah, dari kekuatan yang Tuhan berikan kepada Abraham itu, ternyata itu menurun. Menurun pada siapa? Kepada Yakub dan Ishak. Dan Tuhan tidak mensyaratkan apapun kepada Ishak dan Yakub, seperti kepada Abraham. Mengapa? Jawabannya ini. Kejadian 26 ayat 1 sampai dengan 5. Silakan dibaca oleh Pak Jeff. Bisa Pak Jeff tolong baca, bantu saya. Bisa, Pak. Terima kasih. Kejadian 26 ayat 1. Yes. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau, sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kukatakan kepada Abraham ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku. Amin. Nah, makasih Pak Jeff. Luar biasa ya. Kuncinya bahwa Abraham telah mendengarkan firman-Ku. Firman yang mana? Di hari pertama ia keluar. Sampai dengan di titik di mana kemudian sampai saat itu Abraham sama Tuhan terus-terusan. Dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum. Yang mana? Persembahan yang tadi, karat berit yang tadi. Persembahan karat berit yang tadi itu Tuhan perhatikan dan Tuhan genapi, dan Tuhan jawab, dan Tuhan sempurnakan. So, yang bawa kita sampai dengan di titik ini pun adalah Tuhan. Tuhan yang ngarang iman, Tuhan yang buat iman, Tuhan yang mimpin iman, Tuhan yang kemudian membuat kita masuk ke dalam berbagai rangkaian-rangkaian kita deg-degan gitu ya, dan kemudian Tuhan lepaskan kita dari yang jahat, dan kemudian kita bergumul lagi, dan Tuhan lepaskan lagi, dan Tuhan menangkan lagi, dan Tuhan kemudian membiarkan kita kemudian masuk dalam berbagai-bagai ujian, dan kemudian Tuhan berikan kepada kita kemudian waktu-waktu kemudian kita dicobai sama si jahat, menangkan kita lagi. Yang bawahnya Tuhan, bukan kita kemudian deg-degan, bukan. So, teman-teman sekarang bisa berharap dengan penuh pada Tuhan ya. Jangan kita dengan kekuatan kita menangkan semuanya bersama-sama dengan Tuhan. Tanpa kemudian Tuhan memenangkan kita. Bedanya tipis. Kita berharap Tuhan menangkan kita. Tapi kita punya jalan-jalan yang berbeda dengan Tuhan. Gak mungkin menang. Tapi karena iman kita dipimpin oleh Tuhan, kita kemudian masuk kepada berbagai-bagai hal yang gak menyenangkan sekalipun, tetap menang.
Karena Tuhan berjalan untuk kemudian memberikan kepada kita apa? Lihat, mana tadi? Oh, di ayat yang ke ini, ayat 28, 13. 15 ya. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Pak, ini kan kepada Yakub, Pak. Ini kan Yakub ya. Apakah Tuhan benar-benar tidak akan meninggalkan saya, Pak? Jawabannya adalah iya, nggak akan. Kenapa, Pak? Oh, Dia sendiri yang telah datang ke dunia ini untuk menuntaskan kita terhubung kembali dengan Allah. Hingga kita nggak usah mikirin lagi kewajiban, perintah, seperti hukum Taurat yang ada sebelum-sebelumnya. Tapi kita benar-benar dihidupkan oleh Tuhan dengan setiap hatinya. Nah, setiap pikiran-pikirannya, perasaannya. Yang tadi kata Bu Made dan Ibu Itun. Fokus ke situ, tentang hubungannya, bukan tentang hukumnya. Hingga kalaupun kita berikan yang terbaiknya sendiri kita nggak punya, Tuhan udah sempurnakan. Beri diri saja buat Tuhan. Oke, jelas teman-teman? Nah, mari kita lihat di dalam perjanjian dengan Yakub ini ya. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, Akulah Tuhan Allah Abraham nenekmu dan Allah Ishak, tanah tempat kau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan ini perlindungan yang Tuhan adakan kepada Yakub. Aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi, dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini, sebab aku tidak akan meninggalkan engkau, melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Pertanyaan saya, ini kan kepada Yakub, Pak. Kepada saya samakah? Pertanyaannya adalah, sama. Kalau kita ngikutin sekian waktu lamanya, ketaatan kita teruji di hadapan Tuhan. Seperti Abraham teruji di hadapan Tuhan. So, hari ini kita sudah setaat apa sama Tuhan? Bukan soal hukum Taurat. Bukan. Karena, lihat ini hukum Taurat. Bukan soal hukum Taurat, bukan. Maka mari kita lihat ya. Hukum Tauratnya seperti begini kan, di Ulangan tadi. Kalau kita bilang mesti taat sama Tuhan, ya itu ada ayatnya memang. Nah, mari kita lihat ayatnya. Ulangan, mana tadi Ulangan? Ini dia ya. Ke bawah. Ya, lihat ini. Buat Allah terpikat sama kita. Allah terpikat sama kita karena ada Yesus. Dulu Allah terpikat sama Abraham karena Abraham telah taat sama Tuhan sejauh itu. Maka ia bisa melihat iman Abraham sejauh itu dan sedalam itu. Percaya betul sama Tuhan. Sampai ketakutannya pun diberikan kepada Tuhan. Bagaimana Allah terpikat sama kita? Allah terpikat sama kita itu one way love. Allah pilih kita untuk mendekat. Mengapa? Allah pilih kita karena kita berbuat kasih yang jelas, mentaati Kristus, menerimanya sebagai Tuhan. Allah terpikatnya karena ada Yesusnya dalam diri kita. Itu one way love. Allah dengan inisiatifnya menyelamatkan kita. Tapi bagaimana kemudian kita merespon cinta dan kasih Allah kepada kita itu adalah hal yang sama jelasnya dibuktikan oleh kita kepada Allah. Bagaimana kita mengasihi Allah. Ini kuncinya, one way love. And how they respond membuat Allah mengasihi kita.
Bagaimana respon kita? Iman kita seperti apa? Mari kita lihat ya. Ini. Ulangan 7 ayat 5. Ini kan ngomongin soal, tapi beginilah kamu lakukan terhadap mereka, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu robohkan, tiang-tiang berhala mereka kamu hancurkan, dan patung-patung mereka harus kamu bakar habis. Itu ya, itu hukum Taurat. Tapi hukum Taurat yang berikutnya juga adalah yang demikian. Sebab engkaulah umat kudus bagi Tuhan Allahmu. Engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Bukan karena lebih banyak jumlahmu dari bangsa manapun juga, maka hati Tuhan terpikat olehmu dan memilih kamu. Bukankah kamu ini yang paling kecil dari segala bangsa? Tapi lihat ini, karena Tuhan mengasihi kamu dan memegang sumpahnya yang telah diikrarkannya kepada nenek moyangmu, maka Tuhan telah membawa kamu keluar dari dengan tangan yang kuat dan menebus engkau dari rumah perbudakan, dari tangan Firaun raja Mesir. Sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya, sampai kepada beribu-ribu keturunan, tapi terhadap diri setiap orang dari mereka yang membenci dia. Ia melakukan pembalasan yang membinasakan orang itu. Ia tidak bertangguh terhadap orang yang membenci dia, ia langsung mengadakan pembalasan terhadap orang itu. Jadi berpeganglah pada perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini untuk dilakukan. Ini semua hukum Taurat. Tapi ketidakmampuan kita untuk menghadapi hukum ini kan jelas. Kita itu punya pemberontakan di hati kita. Dan ini caranya dengan cara apa? Allah berikan anaknya. Allah berikan anaknya dan bagaimana kita diubahkan oleh dia. Ini yang Allah lihat. Jadi kalau kita belum diubahkan, kita belumlah orang-orang yang serupa yang dilahirkan dari imannya Abraham. Karena iman yang dimunculkan oleh Abraham itu adalah iman yang berjumpa dengan Tuhan. Jelas teman-teman, di sini ada kaitannya ya. Jadi kita apakah orang Israel kah atau apakah kita dari anak orang beriman itu, dari Abraham itu? Sejauh mana kita telah bertemu dengan Tuhan, sejauh mana kita berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Sejauh mana kita telah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Sejauh mana kita telah menggantinya dengan apa yang Tuhan inginkan. Sejauh mana apa yang Tuhan telah katakan kepada kita. Sejauh mana apa yang telah Ia janjikan kepada kita. Dan kalau kemudian Dia telah berjanji, Ia akan tepati. Mengapa Ia akan tepati? Karena Ia telah lebih dulu setia kepada kita. Ia telah mengorbankan dirinya. Seperti apa yang telah dikorbankan oleh Abraham di hadapan Tuhan. Tuhan menjawab pengorbanan itu dengan dirinya. Perhatikan ini. Pusat kehendak Allah itu ada dalam diri Kristus. Kristus telah memberikan dirinya sebagai domba Allah yang ditebus, yang telah menebus kita dari kesia-siaan hidup. Untuk kita mempunyai purpose, tujuan yang jelas. Apa tujuan jelasnya? Diarahkan seperti Abraham diarahkan oleh Tuhan. Nah, kalau kita udah diarahkan demikian jelasnya, mesti menikahnya sama siapa, mesti hidupnya seperti bagaimana, melangkahnya ke kiri atau ke kanan, berdoanya seperti apa, punya keinginan yang diganti oleh Tuhannya seperti apa, berarti kita sedang dipimpin oleh iman yang seperti Abraham munculkan. So, baru itu kemudian muncul seperti halnya kita Abraham di masa lampau. Bahkan lebih dari itu. Karena Tuhan sendiri yang memimpin kita seperti Abraham di waktu itu. Jawabannya adalah, apakah kita menjadi orang yang tanpa perjanjian? Kalau kita kemudian bersyarat, apakah nggak bersyarat? Bergantung. Iman jenis apa yang kita sekarang munculkan. Dan bukan berarti kita lemah dalam iman. Saya mau katakan gini, kita lagi dituntun oleh Tuhan. Di tengah up and down roller coaster hidup kita seperti apa yang mengerikannya, tapi apakah kita tetap ngikutin Tuhan? Nah, ini pertanyaannya. Munculkanlah betul-betul buah roh
yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tandanya kita sedang dihidupkan oleh imannya Abraham. Maka kita sedang menuju kepada tanah perjanjian yang sedang Tuhan sediakan, yaitu Firdausnya dan kota Yerusalem surgawi dari Allah sendiri. Nah, teman-teman sekarang udah jelas ya. Kalau Abraham itu dapat tanah perjanjian Kanaan, tapi kita sedang menuju kepada apa? Yerusalem surgawi. Kita ini dipersiapkan jadi jemaat anak sulung dalam hadirat Allah. Yang sulung adalah mereka yang dituai lebih dulu dari dunia ini dalam pengangkatan. Nah, itu ke situ arahnya, teman-teman. Mudah-mudahan mengerti dan jelas. Tepuk tangan semuanya. Jadi, udah dapatkah jawabannya sampai dengan saat ini, teman-teman? Masih loading. Loading, dan berpikir. Siapa yang udah dapat jawabannya? Saya sudah di level mana nih? Kira-kira gitu ya. Siapa yang udah dapat jawabannya? Siapakah yang kemudian up and down seperti roller coaster? Seperti saya? Siapa yang nggak yakin? Pak, ini kayaknya salah nih Pak saya, Pak. Siapa yang nggak yakin? Saya mau kasih jawaban nih, teman-teman. Bukan berarti hidup kita seperti Abraham lurus. Abraham hidupnya lurus nggak? Hidupnya lurus. Jalannya nggak lurus, teman-teman. Roller coaster juga. Apakah sejak kemudian Abraham mendapatkan janji itu dia jadi orang lempeng? Kemudian ketika Hagar diserahkan oleh istrinya, yang terjadi apa? Dia hamilin. Keluarlah Ismail. Itu bukan yang Tuhan inginkan, bukan? Jelas ya? Tapi dipandang kemudian jadi satu rencana yang besar juga di hadapan Tuhan. Oke, kalau Abraham salah pilih, salah jalan, it's okay. So demikian kita juga teman-teman. Kalau salah pilih, tapi Tuhan perkenankan kita untuk didewasakan dari pilihan-pilihan yang salah itu, kemudian Tuhan membalikan kita kepada kondisi yang betul-betul Tuhan inginkan, it's okay. Tapi jangan salah pilih terus. Jangan salah jalan terus. Jangan salah mikir terus. Jangan salah terus. Kalau kita udah tahu letak kesalahan kita, bangkit. Jangan ulangi kesalahannya. Tepuk tangan lagi. Bangkit karena kita sudah jadi orang benar, dibenarkan oleh Tuhan. Namun cara dibuat jadi benar adalah melihat rencana Tuhan dengan jelas. Kalau kita belum jelas, berarti kita belum berjalan dituntun oleh Tuhan sejelas bagaimana Abraham dituntun oleh Tuhan. Oke, ada pertanyaan? Jadi khotbah ya? Nggak apa-apa ya, kayak ibadah. Ibadah sore di tengah minggu. Ada pertanyaan teman-teman? Beristirahat dalam Tuhan ini apakah sama dengan rest pikiran dan hati Pak? Atau hanya tidur aja? Tidur aja tapi kemudian kita bermasalah kan? Kemudian berpikir terus kan? Ini benar-benar beristirahat dalam hadirat Tuhan. Menerima apa yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Sambil pikiran kita dan perasaan kita berproses. Bukan? Ya, itu dia yang Tuhan inginkan. Sampai dengan Abraham pun mengerti ya ketika dia punya kelemahan, dia punya beban, dia punya satu pertimbangan dan dia ungkapkan itu. Tuhan bilang itu salah, nggak mungkin kayak gitu. Ganti, aku punya rencana seperti begini, mau ikut nggak? Mau. Nah, gitu teman-teman. So Tuhan perkenankan kita punya pergumulan agar kita kemudian mengemukakannya di hadapan Tuhan sebagai sahabat antar sahabat. Jadi doa itu bukan kemudian kita meminta persetujuan dari Tuhan, tapi doa itu adalah berupa apa? Berupa pandangan yang diluruskan oleh Tuhan. Doa itu juga seperti itu. Keren ya. Ada lagi pertanyaan teman-teman? Siapa yang bingung? Ancung. Nggak ada yang bingung. Puji Tuhan. Ada yang punya pertanyaan? Oh, Bu Enda. Silakan Bu Enda. Ya. Saya mau
Ya, terima kasih ya Pak Doni menjelaskan tadi juga begitu rinci banyak untuk bisa dipahami. Tapi memang kalau saya ya Pak, dapatnya kayak tadi Pak Doni bilang seperti roller coaster, apa kita punya hidup ini kan banyak naik daunnya, naik liku-likunya, banyak belok-beloknya, banyak iya. lurusnya, ya. Nah, yang tadi terakhir Pak Doni bilang mengenai doa, kalau doanya kita doa, Tuhan tetap mendengar dan menjawab. Tapi saya Pak, yang paling saya takuti itu ketika saya doa untuk memberkati orang, yang dia dapat adalah satu musibah. Gitu. Padahal saya doa untuk orang itu, ya Tuhan kasihani dia, ampuni dia. Saya doa untuk pemulihan untuk dia. Tapi yang saya dapat adalah ketika dia menghadapi musibah. Dan yang menjadi saya takut itu Pak Doni, karena kedua kali saya menghadapi itu, saya takut untuk doa. Di saat saya mau dalam misalnya saya mau masuk dalam doa, sudah ada dalam doa. Tiba-tiba saya diajarkan untuk masuk doa lagi orang itu. Pak Doni, saya langsung kenapa ya, saya tidak tahu, tapi saya sudah akhir-akhir ini, berapa bulan ini, saya langsung stop. Saya takut. Saya takut sekali. Saya takut ketika orang yang kita kasihi, dia menghadapi musibah itu. Padahal doanya untuk diberkati, doanya untuk diberikan pemulihan, doanya untuk ada perubahan, doanya untuk punya hati, ya, doanya untuk, ya pokoknya dia menghadapi satu perubahan yang pasti di dalam Tuhan untuk mengenal Kristus. Tapi yang saya hadapi itu Pak, makanya saya dalam beberapa bulan ini ketika saya doa, saya hanya doa yang ini aja Pak, tapi kalau mau masuk sampai di doa yang menjadi satu pergumulan ini, saya kayak takut, khawatir, bukan khawatir apanya, takutnya itu ketika terjadi lagi gitu. Nah, itu bagaimana Pak? Oke, iya, yang Ibu doakan siapa? Saudara saya Pak. Oke, ini Ibu, tentang orang lain, ya orang lain, bahkan orang-orang yang kita kasih sekalipun, orang-orang misalnya teman kita, Ya sahabat gitu kita, iya. itu kita nggak bisa atur mereka mesti gimana-gimana, nggak bisa. Itu pilihan mereka, entah mereka dalam Tuhan atau di luar Tuhan, pilihan hidup mereka seperti itu. Jadi kalau kemudian dia sudah melewati batas, sudah nggak bisa dibenerin, udah nggak bisa diperbaiki, ya udah, kita nggak bisa kemudian memaksa dia untuk kemudian berubah gitu ya, nggak bisa. Nah, seringkali kita kemudian terbeban dengan itu semua. Nah, saya mau bagikan ini sekarang. Mengapa Abraham mesti nunggu 400 tahun, melihat 400 tahun keturunannya itu baru kemudian keturunannya baru pindah lagi ke tanah perjanjian. Sampai diperbudak dulu, dianiaya dulu, dijadiin seperti halnya tahanan gitu ya di tanah Mesir. Kenapa sih? Sebetulnya yang terjadi adalah Tuhan itu juga mesti menjawab banyak orang di dunia ini. Doa mereka. Mesir pada saat itu mencapai puncak kejayaannya. Dan Tuhan dengerin itu semua. Membiarkan Mesir menjadi puncak kejayaan di masa itu. Banyak orang kemudian merasa mereka doanya dijawab tentang kekayaan. Tapi bukan berarti Tuhan memandang kita mesti miskin, membuat orang lain kaya, bukan. Bukan soal bagaimana dia pilih kasih, bukan. Dia sedang menjamah melawat semua orang. Teman-teman Bapak Ibu sekalian dan Bu Enda ya.
Jadi apakah kemudian hal buruk itu adalah Tuhan kemudian mengutuk kita? Tentu bukan. Adalah bagaimana Tuhan menjawab doa. Nah, pertanyaannya adalah kok hal-hal buruk terjadi pada orang itu? Bukan hal buruk dan kemudian itu adalah suatu petaka. Di kemudian hari, kita bisa melihat sesuatu yang indah dari semuanya itu. Kita nggak bisa bilang seperti indahnya seperti bagaimana, nggak bisa bilang. Seperti halnya ketika saya lagi senang bercocok tanam nih, saya di rumah ya. Saya punya batang pohon yang kemudian karena ada renovasi di samping rumah, maka si batang pohon itu ditebang. Saya sebetulnya menyayangkan itu semua, nggak bisa saya rawat kembali, tapi saya potong-potong terus saya mau buang. Sebelum saya buang, itu batang-batang pohon saya potong-potong, kecil-kecil, dan saya kubur dulu di tanah sebelum dibuang sama tukang sampah. Amazingly, mujizat terjadi, dan memang demikian ya. Si batang-batang pohon itu melahirkan tunas-tunas baru, ranting-ranting baru, ada sprout, ada apa namanya, benih yang baru muncul dari dahan-dahan itu. Lalu kemudian saya ambil potongan-potongan itu, saya masukkan ke pot dan tumbuhlah tanaman yang baru. Dari kematian, dari hal yang akan dibuang, hal yang kemudian jadi sampah, tapi ada kehidupan baru di situ. Saya dapat apa dari itu semua? Ternyata hal buruk tetap dijadikan Tuhan hal yang baik bagi kita semua. Jadi bukan berarti Tuhan membiarkan hal yang terjadi pada diri kita. Semata-mata untuk memberikan pada kita pengertian demi pengertian. Itulah yang kemudian akan dibagikan oleh kita yang punya hikmat ini kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Nah, saya mau bilang gini, gereja itu kita kan gereja ya, gereja secara rohani ya. Kita tuh bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Dan kita pun bisa memperlambat kedatangan Tuhan. Makanya di tahun 1900 banyak orang bilang, Tuhan segera datang. Tapi belum datang juga. Kenapa? Karena kemudian gereja kemudian memperlambat kedatangan Tuhan. Kok bisa memperlambat kedatangan Tuhan? Kenapa? Kan bukan pengen cepat. Ketika kita punya urusan, rumah Tuhan tetaplah reruntuhan. Kebangunan rohani yang tadinya mungkin terjadi di satu tempat, di beberapa tempat, adem lagi. Kenapa? Karena nggak bisa mempertahankan iman. Kemudian takut berdoa, seperti apa yang tadi diceritakan Bu Enda, karena takut kejadian hal yang buruk. Nah teman-teman, kita itu dipanggil untuk berdoa, untuk menjadi perpanjangan tangan Tuhan lewat doa-doa kita. Dan bukan untuk merubah keadaan. Tetap yang mengubah Tuhan. Kalau belum keadaannya, sudah lepasin. Jangan jadi tanggung jawab kita. Dan kita kemudian terbeban dengan semuanya itu. Capek loh teman-teman. Ya, kalau kita kemudian terpanggil di depan doa syafaat, berdoalah sebaik mungkin. Serajin mungkin, setekun mungkin. Karena kemudian kalau nggak dijawab, ya sudah, biarkan. Iman kita tetap melaju. Membangun orang-orang berikutnya. Dan doakan terus. Siapapun yang perlu kita doakan terus. Bukan kemudian ketika kita berubah, puji Tuhan, ada perubahan. Hal yang nggak berubah pun kita tetap puji Tuhan. Itu Bu Enda. Mudah-mudahan jelas. Iya, makasih Pak Doni. Berarti yang saya tangkap ya Pak, berarti kalau bisa terjadi seperti yang saya alami itu, musibah, sebenarnya itu seperti benih yang baru ya, untuk menjadi perubahan. Ya. Saya percaya itu. Makanya Pak, saya tuh takut. Saya takut ketika terjadinya ulang lagi gitu. Baru musibahnya kan musibahnya mudah. Makanya saya langsung ketika saya masuk sampai tadi pagi saya diajar masuk untuk doa. Tuh saya masih tidak mau doa Pak Doni. Terima kasih hari ini. Soalnya saya masih ya tapi hari ini ya Tuhan jawab. Karena saya bertanya, kenapa Tuhan selalu sampai saya di kamar mandi, maaf sampai saya di sudah saya masih bertanya, saya apa ya saya tidak mau doa gitu. Tapi hari ini dapat. Ya terima kasih. Puji Tuhan. Ya.
Abraham itu ketika dapat satu pernyataan dari Tuhan yang luar biasa gitu, dan dia pun mendapat pernyataan yang tidak menyenangkan buat dia. Ketika Abraham dibilangin sama Tuhan, Abraham, kamu tahu banyak orang berkeluh kesah tentang Sodom dan Gomora telah sampai ke telingaku hari ini. Bagaimana Tuhan? Aku akan musnahkan Sodom dan Gomora karena begitu banyak keluhan-keluhan tentang dia, tentang mereka itu. Bagaimana kalau ada orang benar 100 orang? Tidak akan aku musnah. Bagaimana kalau 95 orang? Tidak akan aku musnahkan. 90 orang? Tidak akan. Artinya apa? Abraham tuh lagi jadi sahabat Tuhan dalam berdoa. Gitu loh. Dan kemudian ketika didapati hanya 10 orang pun Tuhan akan mempertahankan Sodom dan Gomora, tapi hanya didapati berapa orang? 3 orang. Sekeluarga pun itu pun terpecah belah. Menantunya Lot dua-duanya mencemooh, istrinya Lot melihat ke belakang, dan Lot dan kemudian kedua anaknya yang selamat dari Sodom dan Gomora. Ketika Sodom dan Gomora itu dihabiskan oleh Tuhan, apakah Abraham sedih? Sedih, pasti sedih. Tapi kan sebetulnya ada batasannya bagaimana kita bisa tidak Tuhan sebagai sahabat. Tapi kalau Tuhan mempunyai jalan yang betul-betul punya rencana yang lebih dahsyat dari itu, yang lebih dalam dari itu tentang pengampunannya, tentang kasihnya, kita bisa bilang apa? Meskipun tampaknya seperti bencana ya. Apa kira-kira yang kita dapatkan di Sodom dan Gomora? Di hari ini ada contoh yang terbaik bagi kita. Sodom dan Gomora itu Tuhan perhatikan dan Tuhan mendengarkan keluhan orang-orang tentang Sodom dan Gomora. Dia pun sebetulnya punya satu kasih yang besar pada Sodom dan Gomora itu. Sampai dengan dia ngomong sama Abraham, gimana kalau aku musnahkan? Artinya apa? Tuhan itu panjang sabar, setianya, kasihnya. Tapi ada bagaimana kemudian ada keluhan-keluhan yang kalau kemudian ini mengacau kemana-mana, dia mesti batasi. Nah teman-teman ini ya, ada batasnya. Agar kerusakan yang terjadi nggak sampai merusak orang lain. Nah ini ada batasnya teman-teman. Jadi kerusakan, si jahat, atau ada sesuatu yang toksik terjadi itu nggak mungkin bisa dikembangkan di hadapan Tuhan. So ini hati kita sekarang di depan Tuhan. Kalau ada toksik, ada racun, ada pahit hati, ada luka batin, beresin. Kenapa? Tuhan tidak ingin kita mengacau di mana-mana, di tempat-tempat yang Tuhan sediakan untuk kita, justru untuk mengabarkan Injil. Tapi Tuhan tidak ingin kita membuat kekacauan atau membuat racun atau menyebarkan racun di situ. Maka hari-hari ini, kalau Tuhan lagi tegur kita dalam berdoa, angkat keinginan, benerin. Biarkan Roh Kudus angkat keinginan kita. Seperti Abraham diangkat tentang ahli warisnya, tentang kelemahannya, Tuhan berikan yang baru. Dan Tuhan berikan kepada Abraham justru hal-hal yang di luar nurul, di luar nalar. Justru Tuhan yang berikan yang lebih dari apa yang kita sanggup pikirkan. So, demikianlah akhir dari FFG pada sore hari ini. Saya yakin banyak pertanyaan, tapi saya mohon pertanyaan-pertanyaan yang ada sekarang disusun dulu pertanyaan-pertanyaannya. Nanti kita bahas di hari Sabtu. Setuju teman-teman ya? Jadi kalau teman-teman ada pertanyaan, ada yang perlu dibahas, ungkapkanlah itu di hari Sabtu nanti. Dan nanti teman-teman yang didapatkan hari ini, kalau nanti ada yang mau bagikan dari Sabtu, vision atau pengertian atau ada pelajaran yang baru yang didapatkan justru ketika pas lagi saat teduh setelah acara ini, teman-teman boleh bagikan dari Sabtu. Bagiin dari apa yang dibahas hari ini di hari Sabtu nanti lebih dalam dan lebih berkembang dan lebih lebih relate dalam kehidupan kita. Terima kasih teman-teman sudah hadir pada saat ini. Bu Marta, Bu Yunike, Bu Made, Bu Yohana, Bu Enda, Ibu Ari, Pak Jeff, Bu Dina, Bu Itun, terima kasih atas kehadirannya. Kiranya kita semua sehat selalu dan damai sejahtera dengan Allah menyertai kita senantiasa. Kita tutup FFG pada sore hari ini dan kita berdoa. Bapak terima kasih atas sore hari ini. Sungguh satu rencana yang ajaib yang pada hari ini kami mendapatkan yang terbaru yang menjadi isi hati dan kerinduanmu Bapak, Engkau yang bekerja lebih dan lebih lagi dalam diri kami semua yang lebih dalam, lebih luas dan lebih tak terfikirkan lagi oleh kami semua. Engkau berikan kepada kami dalam bentuk vision, penglihatan, dalam bentuk pengertian, pengajaran, ilham, pewahyuan dan isi hati dan kerinduanmu. Silakan Bapak Kau berkata-kata kepada kami setelah ini
tentang panggilan kami, tentang vision kami, tentang janji yang kami dapatkan dari Engkau, dan semuanya itu dihidupkan lewat diri Kristus, bahwa kami masuk ke dalam semuanya itu Roh Kudus, sehingga kami semua dihidupkan oleh Kristus dan penuh dalam diri kami. Terima kasih Bapa, berkati melimpah setiap anak-anak-Mu yang hadir pada saat ini dengan urapan khusus, dengan kebijaksanaan-Mu, dengan kerinduan-Mu, hingga kami semua terikat oleh kasih-Mu senantiasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita buka videonya dan mari kita berfoto bersama. Wah, yang dapat penyegaran baru ini Bu Indika lagi di mana? Wah, lagi pelayanan. Wah, luar biasa. Oke, silakan Ibu Yohana, Bu Marta, Bu Ari. Bu Marta lagi di jalan kayaknya. Bu itu lagi menjahit baju. Betul kah? Hah. Bu Ari lagi di kebun. Wah, di kebun. Siap. Satu. Bu Marta lagi parkirin mobil. Bu Mari lagi nguap-nguap. Oh, lagi nguap-nguap. Oke, 1, 2, 3. Oke. Satu lagi ya. 1, 2, senyum, smile, smile, smile. Smile, smile. 1, 2, 3. Terima kasih teman-teman. Tuhan berkati semua. Sampai hari Sabtu. God bless you all. Ya selalu ya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih juga. Teman-teman. Bye. Terima kasih Pak Doni, keren. Makasih. Terima kasih. Tuhan Dan berkati. semangat Brenda, semuanya Tuhan berkati. Saya selalu. Lagi di jalan.